Malam itu, di kamar kosnya yang sempit di Cimahi, Ardan menatap peta jalur pendakian di layar laptopnya. Foto-foto Gunung Cikuray dengan lautan awan begitu indah, seakan memanggilnya. Namun ia tahu, teman-temannya sibuk dengan urusan kuliah dan pekerjaan. Tak ada yang bisa menemaninya. Ardan bergumam lirih sambil menyandarkan kepala ke kursi. Masa harus nungguin orang terus? Kalau gini caranya, gak akan naik-naik. Gue bisa kok sendirian. Di meja belajarnya, carrier besar sudah tergeletak, setengah penuh dengan peralatan standar, sleeping bag, kompor portabel, matras tipis, dan makanan instan. Semua sudah disiapkan dengan rapi. Tangannya sempat bergetar ketika ia menggenggam senter kepala. Ia tahu, sendirian di gunung bukan hal sepele. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari sahabatnya, Reza. Serius lu jadi naik sendiri? Dan? Gila. Banyak cerita horor loh di Cikuray. Ardan mengetik cepat. Gak apa-apa, bro. Paling cuma 2 hari. Gue naik lewat Cilawu. Itu jalur populer. Tak lama kemudian balasan masuk. Jaga diri. Jangan sompral. Kalau ada yang aneh, turun aja. Ardan menatap layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya. Ia menarik napas panjang. Udah. Besok berangkat. Apapun yang terjadi, gue harus sampai puncak. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, Ardan sudah berada di dalam bus jurusan Bandung-Garut. Di luar, jalanan basah sisa hujan semalam menambah aroma khas tanah yang lembab. Perjalanan 2 jam terasa lambat, ditambah musik dangdut dari speaker bus yang pecah suaranya. Setibanya di Terminal Guntur Garut, terminal tampak riuh. Pedagang makanan kecil berseliweran, berteriak menawarkan dagangan mereka. Batagor, cilok panas, gorengan, mang. Ardan tersenyum, lalu berhenti di sebuah warung kecil dekat terminal. Ia memesan sepiring nasi uduk sederhana. Ibu warung itu menatapnya sambil menuang teh panas. Sendirian, nak? Mau kemana? Ardan tersenyum sopan. Iya, Bu. Mau naik Cikuray. Ibu itu terdiam beberapa detik, lalu menunduk sambil berkata lirih. Hati-hati, ya. Gunung eta, teu usah kadar alam. Banyak yang hilang. Ardan tersenyum kecut, mencoba menepis rasa was-was. Insya Allah, Bu. Doain aja. Selesai makan, ia melanjutkan perjalanan dengan ojek menuju jalur Cilawu. Angin pegunungan mulai terasa menusuk kulit, segar tapi juga membawa hawa asing. Di kanan kiri, hamparan perkebunan teh membentang hijau, seolah tak berujung. Sebuah bangunan sederhana dari kayu berdiri. Beberapa pemuda duduk di teras, bercengkerama sambil menyeruput kopi. Ketika Ardan datang, salah satu penjaga yang sudah berumur menghampirinya. Dek, sendirian? Tanya penjaga itu sambil menatap ranselnya. Iya, Pak. Gak apa-apa, kan?
Penjaga itu menghela napas panjang. Bisa aja, tapi hati-hati. Cikuray itu sering ada kejadian. Banyak yang ngalamin hal aneh, apalagi kalau naik sendirian. Ardan tersenyum untuk menutupi kegugupannya. Siap, Pak. Saya biasa naik gunung. Tenang aja. Penjaga itu mengangguk pelan, lalu mencatat nama Ardan di buku pendaki. Sebelum melepasnya, ia sempat berpesan dengan nada serius. Kalau nanti ada jalur bercabang, jangan pernah ambil jalan yang aneh. Ikuti jalur resmi saja. Ingat itu. Ardan mengangguk. Iya, Pak. Terima kasih. Ia mulai melangkah melewati kebun teh. Matahari siang menyinari pucuk-pucuk hijau, namun kabut tipis turun lebih cepat dari seharusnya. Ardan berhenti sejenak, menatap ke depan. Jalur yang ia hadapi perlahan masuk ke hutan pinus, lebih gelap dan lebih sunyi. Ia menelan ludah. Perjalanan dimulai, semoga gak ada apa-apa. Langkah Ardan semakin berat ketika matahari merayap turun. Jalur menanjak yang awalnya bersahabat, kini mulai menyulitkan. Hutan pinus di jalur Cilawu menjulang tinggi dengan batang-batang lurus ke langit, menciptakan suasana sepi yang mencekam. Angin hanya sesekali berdesir, membawa suara samar seperti bisikan. Ardan berhenti, mengambil botol minumnya. Nafasnya tersengal. Lumayan juga nanjaknya, tapi masih aman. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan, seolah mengikuti setiap langkahnya. Ketika matahari mulai benar-benar redup, Ardan memutuskan untuk membuka tenda di sebuah lahan datar kecil di antara pepohonan pinus. Ia mendirikan tendanya dengan cepat, lalu menyalakan kompor portabel. Aroma mie instan rebus dengan telur merebak menenangkan perut yang kosong. Alhamdulillah, Ardan menghirup kuah hangat itu dengan lahap. Sendirian juga enak sih, gak usah nungguin siapa-siapa. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Saat ia duduk bersandar di dalam tenda, mendengarkan suara hutan, terdengar bunyi krek, krek, krek dari luar. Ardan spontan mematikan lampu headlamp. Ia menahan napas. Bisa aja itu cuma ranting jatuh atau hewan kecil. Namun suara itu semakin jelas. Seperti langkah kaki, pelan, teratur, mengitari tendanya. Krek, krek, krek. Ardan berbisik dalam hati. Astagfirullah, jangan-jangan babi hutan? Atau manusia? Peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda dan mengintip dengan senter kecil. Kosong. Hanya kabut dan batang-batang pinus yang kaku. Ia menarik resleting kembali, menahan detak jantung yang berpacu. Baru saja hendak berbaring, terdengar suara gumaman samar, seperti orang berbicara jauh di tengah hutan. Teu meunang, balik Dewi langsung duduk tegak. Suara itu asing, seperti berbahasa Sunda dengan nada lirih, namun seakan-akan ditiupkan langsung ke telinganya. Siapa? Serunya lirih. Tidak ada jawaban. Hutan kembali hening,
hanya menyisakan suara desiran angin yang dingin. Ardan menggenggam pisau lipat kecil di sampingnya, lalu menutup matanya rapat-rapat. Gak apa-apa. Besok gue naik lagi. Cuma halusinasi. Capek doang. Namun malam itu, ia sulit tidur. Sesekali terdengar lagi langkah berputar di luar tenda, lalu berhenti tepat di belakang kepalanya. Pagi itu, Ardan terbangun dengan mata sayu. Tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Suara langkah yang semalam ia dengar seolah masih terngiang. Ia keluar dari tenda, menarik napas panjang. Udara pagi menusuk dingin. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan pinus, membuat hutan terlihat seperti dunia lain. Ah, mungkin cuma perasaan gue aja, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Setelah sarapan cepat dengan roti dan kopi sachet, Ardan merapikan tenda. Ia melanjutkan perjalanan menanjak. Jalur semakin sempit, tanah basah bercampur akar licin. Sekitar 1 jam berjalan, ia berhenti sejenak. Ada sesuatu yang aneh di tanah. Jejak. Namun bukan jejak sepatu pendaki biasa. Jejak itu kecil, menyerupai telapak kaki manusia, tapi hanya 4 jari, tanpa ibu jari. Jejak-jejak itu berderet, menanjak ke arah yang sama dengannya. Ardan tertegun. Apa ini? Anak kecil? Gak mungkin ada anak kecil jalan di sini sendirian. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan langkah. Tapi rasa resah mulai mengganggunya. Beberapa ratus meter kemudian, ia kembali berhenti. Ada kain merah kusam tersangkut di ranting. Kain itu robek, kotor, dan berbau anyir. Apaan lagi ini? Ardan memegang kain itu, tapi buru-buru melepaskannya ketika mencium aroma aneh seperti darah basi. Baru saja ia hendak berbalik, terdengar suara tawa kecil dari balik kabut. Hai, hai, hai. Ardan tersentak. Siapa itu? Serunya lantang. Kabut semakin tebal. Suara tawa itu menghilang, digantikan bunyi duk, 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 seperti batu bergulir di kejauhan. Ardan berlari kecil, mencoba menenangkan diri dengan bacaan doa. Namun semakin ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa ada yang mengikutinya dari belakang. Di satu persimpangan kecil jalur setapak, ia berhenti. Jalur resmi seharusnya lurus menanjak. Tapi entah mengapa, ia melihat sebuah jalan kecil bercabang ke kanan yang seolah mengundangnya. Di mulut jalur itu, berdiri sebuah batu besar dengan lumut tebal. Dan anehnya, di permukaan batu itu tergores lambang menyerupai wajah manusia. Ardan mengusap wajahnya. Ya Allah, ini perasaan gue doang atau emang aneh banget ya? Ia hampir berbalik ke jalur utama. Namun suara samar terdengar dari arah jalan kecil itu. Suara perempuan memanggil lirih. Sini. Ardan membeku. Dadanya berdegup kencang. Suara itu jelas, seperti datang hanya beberapa meter di depan. Dengan langkah ragu, ia menapaki jalur kecil tersebut. Kabut menutup pandangan, pohon-pohon berubah semakin mendadak lebih dingin. Setelah berjalan beberapa menit,
ia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan ada di tengah gunung. Di balik kabut, perlahan tampak atap-atap rumah bambu berjajar. Suara ayam berkokok samar terdengar, meski wujud ayamnya tak terlihat. Asap tipis mengepul dari tungku dapur. Ardan ternganga. Gila, ini apaan? Desa di tengah hutan Cikuray. Tubuhnya merinding. Rasa takut bercampur penasaran. Ia menelan ludah, menegakkan tubuh, lalu melangkah masuk ke desa asing itu. Ardan melangkah perlahan melewati jalan tanah yang membelah perkampungan itu. Rumah-rumah bambu berdiri rapat, sebagian beratap ijuk, sebagian lagi genteng tua. Asap tipis mengepul dari tungku di salah satu dapur. Gila, ini beneran ada kampung di sini? Kok gak pernah ada yang cerita? Pikirnya. Seorang lelaki tua dengan kain sarung melilit pinggang keluar dari salah satu rumah. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi senyumannya ramah. Orang tua, Ujang Timana. Dari mana kau, nak? Ardan tersentak. Saya dari bawah, Pak. Naik gunung. Tadi nyasar, terus nemu desa ini. Orang tua itu mengangguk pelan. Orang tua, oh, muhun, kalebet heula. Ujang pasti Cape. Oh iya, masuk dulu. Kamu pasti Cape. Ardan ragu sejenak, tapi rasa lelah dan lapar mengalahkan rasa curiga. Ia mengikuti lelaki tua itu masuk ke sebuah rumah bambu. Di dalamnya, seorang perempuan parubaya sedang menanak nasi di tungku tanah liat. Aroma kayu bakar menyengat. Perempuan, aya tamu? Mangga Kang, tuang heula. Ada tamu? Silakan nak, makan dulu. Ardan duduk di tikar pandan. Piring berisi nasi hangat, sayur daun singkong, dan ikan asin disodorkan kepadanya. Ia menatap makanan itu dengan perasaan campur aduk. Terima kasih, Bu, katanya ragu, tapi akhirnya menyuap. Anehnya, nasi itu terasa hambar. Tidak ada rasa sama sekali. Ikan asin pun hanya seperti kunyahan kosong, seolah mulutnya hanya mengunyah udara. Namun Ardan menahan diri. Mungkin lidah gue yang aneh, efek kecapean. Setelah makan, ia berterima kasih. Lelaki tua itu menepuk bahunya. Orang tua, di diu emaha aman. Tau kedah sieun. Ujang tiasa kulem di diu wengi ayeuna. Di sini aman. Tak perlu takut. Kamu bisa tidur di sini malam ini. Ardan mengangguk. Iya, Pak. Makasih banget. Malam pun tiba. Desa itu menjadi sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada lampu listrik. Hanya cahaya obor dan suara jangkrik samar. Ardan diberi tempat tidur di ruang depan. Ia sempat hendak memejamkan mata, namun sayup-sayup terdengar sesuatu. Suara ramai. Seperti banyak orang berbicara di luar. Tertawa, bercakap, bersahutan. Namun ketika Ardan bangkit dan mengintip melalui celah dinding bambu,
Yang terlihat hanyalah jalan desa kosong, lengang, tak ada seorang pun. Ya Allah, Ardan memegangi dadanya. Ia kembali berbaring, mencoba memejamkan mata. Tapi tak lama, ia merasakan sesuatu. Ada bayangan bergerak di atasnya, di atap rumah bambu. Seperti seseorang merangkak cepat di plafon. Tok, tok. Bunyi kayu dipijak, bergerak dari ujung ke ujung. Ardan terdiam, tubuhnya membeku. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu terdengar suara lirih. Balik Dewi, balik Dewi. Ardan terperanjat, jantungnya hampir meledak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menutup wajah dengan sleeping bag, menggigil ketakutan, hingga akhirnya lelap dengan tubuh berkeringat dingin. Pagi itu, Ardan terbangun dengan kepala berat. Sinar matahari masuk dari celah-celah dinding bambu, membuat ruangan yang semalam terasa mencekam kini tampak sederhana. Ia bangkit, keluar dari rumah. Desa itu hidup dengan aktivitas warganya. Ada perempuan-perempuan membawa air di kendi tanah liat, anak-anak berlarian dengan riang, para lelaki duduk di bel-bel sambil menenun atau memperbaiki alat pertanian. Ardan berdiri terpaku. Semuanya terlihat normal. Selamat pagi, Nak. Lelaki tua tuan rumahnya sudah berada di depan, duduk sambil merokok dengan cangkul di sampingnya. Pagi, Pak. Ardan berusaha tersenyum. Maaf, kemarin saya sampai tiba-tiba numpang di sini. Saya rencananya mau terus nanjak ke puncak. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang agak keruh. Ujang tiasa, tapi tong ayeuna. Ulah rurusuhan. Istirahat heula. Kamu bisa, tapi jangan sekarang. Jangan terburu-buru. Istirahat dulu. Ardan mengangguk pelan. Ya, mungkin benar juga. Tenaga gue udah terkuras jalan di desa itu. Anak-anak berlari melewatinya sambil tertawa. Namun ketika ia menoleh, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata anak-anak itu kosong. Pupil mereka terlalu gelap, nyaris seperti lubang hitam, dan mereka jarang sekali berkedip. Ardan tercekat, tapi mencoba menepis pikirannya. Mungkin efek cahaya. Atau gue yang terlalu capek. Lalu ia melihat seorang perempuan muda sedang menumbuk padi di lesung. Ardan menghampiri dengan sopan. Bu, maaf, ini desa namanya apa ya? Tanyanya. Perempuan itu berhenti, menatapnya. Wajahnya tersenyum tipis. Desa abdi emaha teu perlu namijang. Ngan sing inget, tong leumpang ka belah kulon. Desa kami tak perlu nama nak. Hanya ingatlah, jangan berjalan ke arah barat. Ardan mengerutkan kening. Kenapa, Bu? Perempuan itu tidak menjawab, hanya menunduk kembali menumbuk padi. Saat siang, Ardan kembali diajak makan. Kali ini ia mencoba lebih memperhatikan. Di piringnya ada nasi, sayur, dan lauk. Namun begitu masuk ke mulut, lagi-lagi rasanya hambar, seperti makan bayangan makanan.
Ia memberanikan diri membuka percakapan. "Pak, Bu, kok makanannya gak ada rasanya ya?" Lelaki tua dan istrinya menoleh bersamaan. Senyum mereka membeku. Lelaki tua, "Kumaha atuh? Makanan kami sederhana, Nak." Ardan menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suasana tiba-tiba terasa menegang. Ia memilih diam. Malamnya, setelah makan, Ardan duduk di bel-bel bambu depan rumah bersama lelaki tua itu. Angin berhembus dingin. Obor berkedip-kedip seolah hendak padam. "Ardan, Pak, kalau boleh jujur, saya heran. Saya sering dengar cerita jalur Cikuray, tapi belum pernah dengar ada desa di jalur ini. Apa desa ini jauh dari jalur resmi?" Lelaki tua itu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap. "Lelaki tua, teu kabeh enu datang bisa ningali ieu lembur. Aya enu lempang ngaliwat wae, teu nyaho aya naon. Aya oge enu kapanggih, siga ujang ayeuna. Tidak semua yang datang bisa melihat desa ini. Ada yang berjalan melewati begitu saja, tak tahu ada apa. Ada pula yang dipertemukan, seperti kamu." Ardan merinding. "Dipertemukan? Maksudnya apa, Pak?" Lelaki tua itu menatap tajam, seolah matanya memancarkan sesuatu. "Lelaki tua, ujang sing inget. Ulah ngalanggar larangan di dieu. Ulah ka abelah kulon. Enyuen ngalanggar, moal bisa balik deui. Kamu harus ingat. Jangan melanggar larangan di sini. Jangan ke arah barat. Jika melanggar, kamu tak akan bisa kembali." Ardan tercekat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya kering ditikar. Suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan hanya di luar, tapi juga dari dalam rumah. Seperti orang berbisik tepat di samping telinganya. "Ardan, Ardan, balik ayeuna. Ardan, Ardan, pulang sekarang." Ia terlonjak, menoleh ke samping. Kosong. Detik berikutnya, terdengar tawa kecil anak-anak berlarian di luar. Ia mengintip lewat celah dinding, tapi halaman desa gelap gulita. Tidak ada siapapun. Ardan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, tempat apa ini sebenarnya? Malam itu, ia tak bisa tidur. Ardan tidak bisa tidur semalaman. Larangan itu terus bergema di kepalanya. Ulah ka belah kulon, moal bisa balik deui. Jangan ke arah barat, kau tak akan bisa kembali. Tapi justru kata-kata itu yang membuatnya semakin penasaran. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan di arah barat? Desa ini aneh, makanannya hambar, orang-orangnya bicara berputar-putar. Gue harus tahu. Pagi itu, ketika warga mulai beraktivitas, Ardan berpura-pura ikut membantu. Ia mengangkat air, membantu menumpuk kayu bakar, sekadar basa-basi agar tak dicurigai. Namun di dalam hatinya, ia sudah bertekad. Nanti siang, gue harus coba jalan ke barat. Menjelang siang, seorang anak kecil mendekatinya.
Anak itu menatap Ardan dengan mata gelapnya yang kosong. "Anak, tong indit kaditu, entong. Kakak, jangan pergi ke sana, jangan." Ardan tertegun. Maksudnya ke barat? Anak itu hanya diam. Lalu tiba-tiba senyumnya merekah lebar, tidak wajar, bibirnya nyaris robek sampai ke pipi. Ardan merinding, mundur selangkah. Namun saat ia mengucek mata dan menoleh lagi, anak itu sudah berlari entah kemana. Ketika suasana desa mulai lengang dan sebagian warga masuk ke rumah, Ardan melangkah pelan ke arah barat. Ia melewati kebun-kebun singkong dan bambu. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasana. Angin seolah hilang. Burung tak berkicau. Tidak ada suara serangga. "Kenapa jadi kayak hutan mati begini?" gumamnya. Setelah sekitar 15 menit berjalan, ia melihat sesuatu. Sebuah gapura tua dari batu, penuh lumut, dengan ukiran aneh yang menyerupai wajah-wajah menjerit. Ardan mendekat. Dadanya berdebar keras. Begitu ia melewati gapura, udara langsung berubah. Kabut tebal menyelimuti. Hawa dingin menusuk tulang. Bau busuk samar tercium, seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Lalu ia melihat rumah-rumah. Namun berbeda dengan desa yang ia tinggali. Rumah-rumah di sini roboh, lapuk, sebagian terbakar. Di tanah berserakan benda-benda seperti peralatan rumah tangga tua, bahkan ada kerangka hewan dan tulang manusia. Ardan terhuyung mundur. Ya Allah, apa ini? Tiba-tiba, dari dalam salah satu rumah roboh terdengar suara lirih. "Balik ke Un, balik ke Un. Kembalikan, kembalikan." Ardan menoleh, melihat bayangan hitam merangkak di tanah. Sosok itu menyerupai manusia, tapi tubuhnya gosong, wajahnya tanpa mata. Tak lama kemudian, dari berbagai arah, sosok-sosok serupa mulai bermunculan. Tubuh hangus, rambut terbakar, tangan seperti arang. Mereka berjalan tertatih-tatih, sebagian menyeret kakinya yang patah. Mereka mengelilingi Ardan. Ardan berbisik panik, "Astagfirullah, ya Allah, lindungi hambamu ini." Salah satu sosok mendekat, membuka mulutnya. Dari mulut itu bukan suara manusia, melainkan jeritan panjang bercampur tangisan. "Baalik!" Suara itu bergema ke seluruh desa mati itu. Ardan menutup telinga, gemetar hebat. Tiba-tiba, sebuah tangan kuat menariknya dari belakang. Suara keras, "Anjeun geus ngalanggar larangan. Gancang balik ke lembur ayeuna. Kamu sudah melanggar larangan. Cepat kembali ke desa sekarang." Ardan terkejut. Itu suara lelaki tua, tuan rumah tempat ia menginap. Wajahnya kali ini sangat berbeda. Matanya merah menyala, namun aura tubuhnya begitu kuat. Ia menyeret Ardan keluar dari area gapura. Begitu melewati batas, kabut langsung lenyap dan suasana kembali normal. Namun Ardan hampir pingsan, lututnya lemas. "Ardan, Pak, apa itu tadi? Kenapa ada desa mati? Siapa mereka?"
Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dalam, suaranya berat. Lelaki tua, ujang tewacan siap terang anu sabenerna. MUN hayang salamet, ulah nanya Dewi. NU jelas, MUN ujang lebet Dewi ke aditu, ujang moal bisa balik Dewi ke adunya yeu. Kamu belum siap mengetahui kebenarannya. Kalau ingin selamat, jangan bertanya lagi. Yang jelas, kalau kamu masuk ke sana lagi, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Ardan terdiam. Jantungnya masih berdetak liar. Tapi rasa penasaran dalam dirinya semakin membara. Bel-bel bambu depan rumah lelaki tua itu. Keringat dingin membasahi lehernya meski udara begitu dingin. Tangan gemetar, tubuhnya lemas setelah hampir saja dikerubuti makhluk hangus di desa barat. Lelaki tua itu menatapnya tajam, lalu menyodorkan kendi berisi air. Lelaki tua, inum yeu. Ulah seuur nanya heula. Ujang kudu kuat. Minum ini. Jangan banyak bertanya dulu. Kamu harus kuat. Ardan mengambilnya, meneguk sedikit. Air itu terasa asing, dingin sekali, tapi juga memberi tenaga. Sejenak, kepalanya terasa lebih ringan. Ardan bergumam di dalam hatinya, gue gak bisa terus diam. Gue harus ngerti ini semua. Kalau enggak, gue bisa gila. Keesokan harinya, Ardan memberanikan diri untuk pergi. Ia pamit kepada lelaki tua itu. Ardan, Pak, saya mau turun gunung. Keluarga saya pasti khawatir. Lelaki tua hanya menatap, tidak mencegah. Lelaki tua, MUN ujang bisa keluar weh. Tapi emut, jalan turun moal siga anu sakumaha ujang emut. Kalau kau bisa keluar, keluarlah. Tapi ingat, jalan turun tak akan sama seperti yang kamu ingat. Ardan mengangguk, lalu membawa tasnya. Ia berjalan ke arah jalur yang ia yakini menuju ke pos awal pendakian. Namun, setelah lebih dari 1 jam berjalan, ia kembali menemukan desa itu. Desa yang sama. Anak-anak kecil berlari, ibu-ibu menumbuk padi, dan lelaki tua masih duduk di bel. Ardan terdiam. Jantungnya serasa berhenti. Ardan kebingungan, gak mungkin, ini gak mungkin. Ardan mencoba lagi. Ia berlari ke arah berbeda, menuruni lembah, bahkan melewati aliran sungai kecil. Namun setiap kali ia merasa jauh, ujung-ujungnya ia kembali ke tempat yang sama, desa itu. Ardan berteriak frustrasi, apa-apaan ini? Gue kayak terjebak dalam lingkaran. Desa sialan ini nahan gue. Beberapa warga desa hanya menatapnya, tanpa ekspresi, seakan mereka tahu tapi enggan bicara. Seorang ibu tua tiba-tiba mendekat. Wajahnya penuh keriput, matanya putih tanpa bola mata. Ibu tua, ulah ngalawan. Ujang disimpen di diu lantaran ayah enu ngantosan. MUN Ujang terus maksa keluar, jiwa Ujang bakal direbut. Jangan melawan. Kamu disimpan di sini karena ada yang menunggu. Jika kamu terus memaksa keluar, jiwamu akan direnggut. Ardan mundur, merinding seluruh tubuh. Ardan mencoba tidur.
Tapi suara-suara dari luar rumah membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Ada suara gamelan samar, seperti dari kejauhan. Suara tertawa anak kecil bercampur tangis. Bau kemenyan tercium, semakin lama semakin kuat. Ardan mengintip lewat celah bambu dinding rumah. Ia melihat puluhan sosok berkumpul di lapangan desa. Mereka menari, berputar-putar, namun wajah mereka kosong, matanya hitam pekat. Di tengah lingkaran, ada sesosok tinggi besar, hitam legam, dengan tanduk panjang. Suaranya bergema seperti gemuruh petir. Waktuna sakeudeung Dewi. Maneh bakal jadi milik kami. Waktunya sebentar lagi. Kamu akan menjadi milik kami. Ardan jatuh terduduk di lantai, keringat bercucuran. Ardan gemetar. Ya Allah, gue harus keluar dari neraka ini. Kalau enggak, gue mati beneran. Keesokan paginya, lelaki tua itu duduk di sampingnya. Kali ini wajahnya terlihat lebih murung. Ayeuna ujang tos terang. Desa ieu lain desa biasa. Ieu tempat enu sok nyokot jalma-jalma enu tu sakuduna aya di gunung ieu sorangan. Sekarang kau sudah tahu. Desa ini bukan desa biasa. Ini tempat yang mengambil orang-orang yang tidak seharusnya ada di gunung ini sendirian. Ardan menatapnya dengan suara bergetar. Pak, tolong saya. Saya cuma mau pulang. Saya nggak peduli rahasia tempat ini. Saya cuma mau ketemu keluarga saya lagi. Lelaki tua itu menghela napas panjang. MUN kitu, ujang kudu ngalakonan hiji hal. Hiji jalan enu bahaya. Tapi lamun gagal, ujang moal balik Dewi Salamina. Kalau begitu, kamu harus melakukan satu jalan yang berbahaya. Tapi kalau gagal, kamu tak akan kembali selamanya. Ardan menelan ludah. Meski ketakutan, ia tahu inilah satu-satunya cara. Ardan berkata dengan tegas, "Saya siap, Pak." Apapun itu, saya siap. Membawa Ardan ke sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Kabut begitu tebal, pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa bisu. Burung hantu sesekali terdengar, namun anehnya, tak ada hewan lain yang bersuara. Sunyi. Di hadapan mereka ada sebuah batu besar, setengah tertimbun tanah. Di atasnya terdapat ukiran tua menyerupai lingkaran dengan pola rumit. Seperti semacam gerbang, tapi tidak terlihat terbuka. Lelaki tua itu berkata, "Ieu jalan. Tapi henteu gampang. Ujang kudu ngalangkungan tempat ieu waktu tengah wengi, pas jam napati. Ujang bakal nempo hal-hal enu moal bisa ditarima ku akal. Ini jalannya. Tapi tidak mudah. Kamu harus melewati tempat ini saat tengah malam, pada jam kematian. Kamu akan melihat hal-hal yang tak bisa diterima akal." Ardan menelan ludah. Kalau saya bisa melewatinya, saya bisa pulang. Lamun ujang kuat iman jeung henteu sieun, ujang bisa balik. Tapi lamun gagal, jiwa ujang bakal dibaung keut di dieu, jadi bagian tinunari di lapang pouting tadi. Jika kamu kuat iman dan tidak takut, kamu bisa kembali. Tapi kalau gagal,
jiwamu akan terikat di sini, menjadi bagian dari mereka yang menari di lapangan malam tadi. Ardan terdiam. Ingatannya tentang tarian mengerikan semalam membuat bulu kuduknya meremang. Ia melihat ke arah batu, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Malam itu, lelaki tua memberinya sebuah kantung kecil berisi daun kering dan seutas benang merah. Ieu pangjaga. Ulah dileupas keun. Simpen dina dada ujang. Tali ieu kudu tetep aya dina leung-leung ujang. Lamun pegat, ujang bakal asup ke jurang. Ini pelindung. Jangan lepaskan. Simpan di dadamu. Benang ini harus tetap ada di tanganmu. Jika putus, kamu akan masuk ke jurang. Ardan mengangguk. Ia menggenggam benang itu erat. Ardan bergumam, ini kayak ritual kuno, tapi gak ada pilihan lain. Gue harus coba. Kalau gagal, habis sudah. Tepat tengah malam, lelaki tua membacakan doa dengan bahasa Sunda kuno. Batu besar bergetar perlahan. Ukiran di permukaannya memancarkan cahaya redup, lalu terbuka seperti celah menuju lorong gelap. Udara dingin menyeruak, bercampur bau anyir darah. Tiba-tiba lelaki tua itu berkata, "Lengkah keun suku ujang ayeuna. Ingat, ulah nyebut ngaran saha wae, ulah ngajawab lamun aya NU nanya. Ulah ninggal keun jalur NU aya talina. Melangkahlah sekarang. Ingat, jangan menyebut nama siapapun, jangan menjawab bila ada yang memanggil. Jangan tinggalkan jalur yang ditandai benang." Ardan mengangguk, lalu masuk ke celah itu. Begitu tubuhnya melewati gerbang, ia merasakan seolah-olah jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Di lorong sempit, hanya diterangi cahaya samar dari benang merah yang bersinar redup. Suara-suara aneh terdengar di sekitarnya. Ada suara wanita menangis. Ada suara anak kecil tertawa. Ada bisikan menyebut namanya. Ardaan, balik ke adieu. Mamah nungguan di dieu. Ardan, kembali ke sini. Ibumu menunggu di sini. Ardan gemetar. Air matanya hampir menetes. Tapi ia teringat pesan lelaki tua. Ardan berbisik pada diri sendiri, jangan jawab, itu bukan mereka. Langkahnya berat, setiap detik seperti jam. Dari kegelapan, muncul sosok menyerupai ibunya. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Nak, pulanglah, jangan tinggalkan ibu sendirian." Ardan berhenti, air matanya jatuh. "Ibu, ini ibu beneran? Atau cuma bayangan? Ya Allah, gue gak kuat." Sosok itu mendekat, tangannya terulur. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi hitam, mulutnya robek sampai ke telinga, suara tawa melengking. Ardan menjerit, lalu cepat berlari di sepanjang benang merah. Suara langkah kaki berat mengikuti di belakang. Suara hembusan napas kasar, seperti sapi mendengus. Ardan, panik, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Namun rasa penasaran membuatnya menoleh sekilas. Sosok hitam bertanduk, yang dilihatnya di lapangan desa, kini berlari mengejarnya.
Matanya merah menyala, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ardan berlari sekuat tenaga. Nafasnya tersengal, dadanya sakit, tapi benang merah itu terus menuntunnya ke depan. Di ujung lorong, terlihat cahaya samar, seperti pintu keluar. Ardan berteriak, "Sedikit lagi. Gue harus sampai ke sana." Tapi tiba-tiba, benang di tangannya terputus. Ardan terhenti. Panik. Jalan di depannya kabur, bercabang ke segala arah. Sosok bertanduk makin dekat, mengerang keras. "Kaadieu, Ardaan, jiwa maneh keur aing. Kemari Ardan, jiwamu untukku." Ardan hampir lumpuh oleh rasa takut. Dalam keputusasaan, ia merogoh kantung kecil pemberian lelaki tua. Daun kering di dalamnya masih ada. Ia ingat kata-kata lelaki tua, "Simpen dina dada ujang." Ardan menggenggam daun itu erat, lalu menekankannya ke dada sambil berteriak, "Ya Allah, selamatkan saya." Daun itu tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, cahaya putih menyilaukan memenuhi lorong. Sosok bertanduk menjerit kesakitan, tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Benang yang terputus tiba-tiba tersambung kembali, menyala lebih terang. Jalan di depan kembali jelas. Ardan berlari sekuat tenaga menuju cahaya. Ia melompat keluar dari lorong. Tiba-tiba ia kembali berada di hutan, di depan batu besar. Lelaki tua sudah menunggunya, wajahnya tampak lega. "Ujang bisa, ujang kuat. Tapi ieu kakara mimiti. Ujang geus kaluar tina jalana, tapi kentang tu ti desa ieu. Kamu berhasil, kau kuat. Tapi ini baru permulaan. Kamu sudah keluar dari jalannya, tapi belum tentu dari desa ini." Ardan terduduk, menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak. "Ya Allah, sampai kapan? Gue cuma mau pulang. Kenapa semua ini kayak gak ada habisnya?" Ardan masih terduduk di tanah, nafasnya memburu. Dadanya naik turun, jantungnya seperti hampir meledak. Lelaki tua itu berdiri di sampingnya, menatap dengan mata sendu. "Ardan, saya udah keluar, kan? Ini dunia nyata, kan?" Lelaki tua menggeleng pelan. "Acan jang. Ieu ngan ukur lapisan kahiji. Ujang acan balik. Desa ieu masih nyekel anjeun. Bukan nak. Ini hanya lapisan pertama. Kamu belum pulang. Desa ini masih memegangmu." Ardan menoleh. Benar saja, meski hutan tampak nyata, tapi suasananya tidak wajar. Bulan menggantung besar, merah darah. Angin berhembus tanpa suara. Dan jauh di balik pepohonan, terdengar gamelan samar, seperti pesta yang tidak pernah selesai. Ardan dan lelaki tua berjalan kembali ke arah pemukiman. Namun, sesuatu aneh, desa yang ia lihat sebelumnya tampak lebih ramai, penuh cahaya obor, orang-orang berkumpul, seolah ada hajatan besar. Ardan bergumam dalam hatinya, ini bukan desa yang sama. Kemarin sunyi, menyeramkan, sekarang ramai.
Apa mungkin ini ilusi lain? Saat mereka melewati jalan desa, orang-orang tersenyum ramah. Ada ibu-ibu membawa tampah berisi jajanan, ada bapak-bapak mengangkat kendi, ada anak-anak berlarian sambil tertawa. Salah seorang warga desa berkata, "Mampir, nak, ayo makan dulu, jangan takut." Salah seorang wanita muda bahkan menarik lengan Ardan dengan lembut. Senyumannya begitu manis, matanya berkilau. "Kamu pasti lelah, ayo, istirahat sebentar di rumahku." Hanya sebentar saja. Ardan tercekat. Tatapan wanita itu seolah menembus hatinya. Namun lelaki tua segera mengibaskan tongkat kayu yang dibawanya. "Ulah kabawa ku eta. Maranehna ngancangkang kosong. Lamun lebet, ujang moal balik deui. Jangan terpengaruh. Mereka hanya wadah kosong. Kalau kamu ikut, kamu takkan bisa kembali." Seketika, wajah wanita itu berubah pucat, matanya menghitam, lalu mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara jeritan panjang. Ardan menutup telinga sambil mundur ketakutan. Di sebuah gubuk kecil di ujung desa. Lelaki tua itu menyalakan lampu minyak dan menyuruh Ardan duduk. "Pak, sebenarnya ini semua apa? Desa ini, tempat ini, kenapa ada gerbang, ada tarian, ada makhluk-makhluk itu?" Lelaki tua terdiam lama, lalu menatap kosong ke arah jendela. "Loba NU hentu nyaho. Ieu desa sabenerna geus maot ratusan tahun ka tukang. Dulur-dulur NU aya di dieu, maranehna hentu sadarieun maranehna geus jadi roh. Tiap wengi, maranehna naripikeun mikeun jiwa anyar. Supaya desa ieu tetap hirup. Banyak yang tak tahu. Desa ini sebenarnya sudah mati ratusan tahun lalu. Orang-orang di sini tidak sadar kalau mereka roh. Setiap malam mereka menari untuk mengikat jiwa baru, agar desa ini tetap hidup." Ardan terdiam, bulu kuduknya berdiri. Lalu, "Bapak sendiri? Bapak siapa? Kenapa bisa ada di sini?" Lelaki tua menarik napas panjang. "Kuring oge, korban. Solo hiking, kawas ujang. Tapi kuring teu bisa keluar. Kuring kapaksa hirup di antara dua alam ieu, nepi ka aya NU anyar datang. Jadi pituduh, sanajan kuring sorangan teu bisa leupas. Aku juga korban. Solo hiking, seperti kamu. Tapi aku gagal keluar. Aku terpaksa hidup di antara dua alam ini, sampai ada orang baru datang. Jadi penunjuk jalan, meskipun aku sendiri tak bisa lepas." Ardan merasa darahnya berhenti mengalir. Ardan bergumam dalam hatinya, "Jadi, bapak ini juga terjebak, artinya aku pun bisa bernasib sama." Tiba-tiba, suara gamelan terdengar makin keras, seperti mendekat ke rumah gubuk itu. Tanah bergetar halus. Lelaki tua berdiri cepat, wajahnya panik. "Maranehna nyaho ujang teu asup kana pesta. Maranehna rek nyokot ujang ku cara sejen. Urang kudu gancang. Mereka tahu kau tidak ikut pesta. Mereka akan mengambilmu dengan cara lain. Kita harus cepat." Pintu gubuk bergetar, seperti ada yang menghantam dari luar.
Suara tawa orang banyak menggema di sekitar, berubah menyeramkan. Keluarlah, Ardan, waktunya menari. Waktunya bersenang-senang. Ardan gemetar, keringat dingin mengucur deras. Lelaki tua menggenggam tangannya, lalu menuntunnya ke pintu belakang gubuk. Ayah hiji jalan Dewi. Leuwih jero leuwong. Tapi leuwih bahaya, lamun kuat, eta hiji-hijina kasempetan ujang balik. Ada satu jalan lagi. Lewat sungai di dalam hutan. Tapi jauh lebih berbahaya. Jika kuat, itu satu-satunya kesempatanmu untuk pulang. Ardan menelan ludah, lalu mengangguk tegas. Saya nggak peduli, asal bisa keluar dari desa ini. Tunjukkan jalannya, Pak. Mereka berdua berlari ke kegelapan hutan, meninggalkan gubuk yang kini terdengar seperti dipenuhi orang menjerit dan lelaki tua membawa mereka ke tepi sungai lebar. Airnya hitam pekat, mengalir deras, terdengar seperti ribuan bisikan bercampur. Di seberang, samar-samar terlihat cahaya seperti dunia nyata. Ardan bergumam dalam hatinya, apa itu jalan pulangku? Atau cuma jebakan lagi? Dan suara dari dalam air mulai memanggil namanya, dengan nada lembut, menggoda. Ardan berdiri di tepi sungai yang luas. Airnya hitam legam, berputar seperti pusaran raksasa. Aroma amis menusuk hidung, bercampur bau anyir darah. Angin berhembus dingin dari arah air, membuat tubuh Ardan menggigil walau keringat dingin masih menetes di pelipisnya. Ini sungai atau neraka? Kalau benar di seberang ada jalan pulang, bagaimana caranya aku bisa melewati arus gila ini? Lelaki tua menatapnya dengan sorot mata tegas. Arus ieu teu bisa liwatan ku awak biasa. Ujang kudu ngalawan makhluk enu ngajaga cai ieu. Arus ini tak bisa diseberangi tubuh manusia biasa. Kau harus berani melawan makhluk yang menjaga air ini. Ardan menoleh cepat. Makhluk? Maksud Bapak, ada sesuatu di sini? Belum sempat lelaki tua menjawab, permukaan air mendadak beriak keras. Gelembung-gelembung besar pecah, lalu muncul sosok raksasa menyeramkan. Kepala menyerupai ikan lele, tubuh seperti manusia namun bersisik hitam, matanya merah menyala. Tangannya panjang, bercakar tajam, dan setiap kali ia menggeram, air sungai ikut bergetar. Sosok itu mengeluarkan suara bergema. Siapa yang berani mendekati aliran darahku? Tidak ada yang boleh melintas tanpa menjadi bagianku. Ardan terpaku, kakinya hampir lumpuh. Lelaki tua mendorong bahunya. Lamun hayang balik, Ujang kudu ngalawan. Ujang kudu nolak supaya jiwa Ujang hantu direbutna. Jika ingin pulang, kamu harus melawan. Kamu harus menolak agar jiwamu tidak direnggutnya. Ardan berteriak, aku cuma mau pulang. Aku gak ada urusan sama kalian. Lepaskan aku. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema menyerupai air mendidih. Pulang? Tidak ada yang pulang dari desa ini. Semua arwah jadi bagian dariku. Kamu pun akan kutelan keluar dari air. Tubuhnya yang licin berkilau di bawah cahaya bulan merah. Ardan terjerembab ke belakang, lalu buru-buru bangkit.
Ia meraih batu besar di tepi sungai dan melemparkannya. Batu itu menghantam wajah makhluk, tapi hanya membuatnya makin marah. Makhluk itu menyapu dengan lengannya, membuat tanah di sekitar mereka berhamburan. Ardan hampir terjatuh ke arus. Kalau aku masuk sungai ini, habis sudah. Aku gak akan keluar lagi. Lelaki tua berteriak dari belakang. Ardan, ingat namamu. Ingat keluargamu. Itu kekuatanmu. Ulah poho saha anjeun sabenerna. Ardan, ingat namamu. Ingat keluargamu. Itu kekuatanmu. Jangan lupa siapa dirimu sebenarnya. Ardan terengah-engah, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya, ayahnya, dan adiknya. Suara mereka memanggilnya, penuh harap. Mendadak tubuh Ardan terasa hangat. Saat ia membuka mata, makhluk sungai sudah menerjang. Dengan nekat, Ardan meraih sebatang kayu besar yang terbawa arus, lalu menancapkannya ke mulut makhluk yang menganga lebar. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, lalu terjatuh kembali ke sungai, menimbulkan gelombang besar. Air berputar kencang, tapi tubuh makhluk itu lenyap ditelan arus sendiri. Tiba-tiba, arus sungai yang ganas berubah tenang. Air yang hitam perlahan jernih, dan muncul pijakan batu-batu besar yang membentuk jalan setapak ke seberang. Cahaya terang semakin jelas terlihat dari arah sana. Ardan terpaku, napasnya memburu. Lelaki tua tersenyum tipis. Eta jalan Ujang. Ayeuna Ujang bisa balik. Itu jalanmu. Sekarang kau bisa pulang. Ardan menoleh ke lelaki tua itu. Pak, ayo ikut. Bapak juga bisa keluar kan? Jalan ini kan terbuka. Lelaki tua hanya menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Teu bisa. Ieu jalan ngan ke Ur Ujang. Kuring geus jadi bagian tempat ieu. Tugas kuring mu ngantor ke UNNU bisa keluar. Tidak bisa. Jalan ini hanya untukmu. Aku sudah jadi bagian dari tempat ini. Tugasku hanya mengantar mereka yang bisa keluar. Ardan tercekat, tenggorokannya terasa sesak. Tapi, Bapak, lelaki tua menepuk bahunya, tersenyum hangat. Hirup ke Ur Ujang masih panjang. Ulah disia-sia ke Undewi. Balik, jaga kulawarga Ujang. Hidupmu masih panjang. Jangan disia-siakan lagi. Pulanglah, jaga keluargamu. Ardan meneteskan air mata. Ia menunduk hormat, lalu melangkah ke atas batu-batu pijakan itu. Setiap langkah yang ia ambil, cahaya di seberang makin terang, hingga akhirnya ia merasa tubuhnya tersedot ke dalam pusaran cahaya itu tersungkur di tanah keras. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya di tepi hutan Gunung Cikuray, di dekat jalur pendakian yang ia kenal. Cahaya pagi menembus dedaunan. Suara burung dan angin gunung terdengar begitu nyata. Aku berhasil. Aku pulang. Namun, begitu ia berjalan turun, ia tidak tahu bahwa dunia nyata sudah menunggunya dengan kejutan mengerikan,
Ia dikabarkan hilang selama 1 bulan penuh, padahal baginya hanya 2 hari. Udara pagi terasa menusuk kulit. Embun masih bergelayut di dedaunan, dan kabut tipis menutupi jalur setapak yang menurun. Ardan berjalan dengan langkah gontai, tubuhnya lelah namun hatinya dipenuhi rasa lega. Akhirnya, ini jalur yang aku kenal. Aku selamat. Aku bisa pulang. Semua ini hanya mimpi buruk. Ia menuruni jalur itu dengan penuh semangat. Sesekali ia berhenti, menatap ke arah pepohonan. Hutan terasa lebih hidup, tidak lagi dipenuhi suara-suara aneh. Semua tampak normal. Namun, begitu kakinya menginjak area dekat pos awal pendakian, Ardan tertegun. Base camp tampak lebih sepi dari yang ia bayangkan. Tenda-tenda yang biasanya ramai pendaki hampir tidak ada. Ia berjalan cepat, lalu melihat sebuah bangunan kecil di mana biasanya penjaga base camp duduk. Seorang pria parubaya tengah menyapu halaman. Ardan segera menghampiri. "Pak! Pak! Alhamdulillah, saya berhasil turun. Tolong, saya perlu istirahat sebentar." Pria itu menoleh. Sapu di tangannya terlepas, wajahnya berubah pucat pasi. Matanya melebar seolah melihat hantu. Astagfirullah. Ini nggak mungkin. Ardan mengernyit. "Kenapa, Pak?" "Saya Ardan, pendaki kemarin yang naik sendirian. Bapak kan sempat lihat saya daftar." Penjaga itu mundur selangkah, suaranya gemetar. Ardan? Ya Allah. Ardan? Kamu sudah sebulan dinyatakan hilang. Bahkan keluarga kamu sudah. Ardan terdiam. Suara pria itu seakan membentur dinding kepalanya. "Apa? Sebulan? Tidak, Pak. Saya cuma 2 hari di atas." "Baru 2 hari." Pria itu menggeleng, wajahnya semakin pucat. "Kamu dicari tim SAR 10 hari penuh. Gak ketemu. Setelah itu keluarga kamu pasrah. Mereka sudah mengadakan tahlilan untukmu." Ardan terpaku. Dadanya berdegup kencang, darahnya serasa berhenti mengalir. Tidak mungkin. Bagiku cuma 2 hari. Bagaimana bisa 1 bulan penuh? Tahlilan? Aku dianggap mati duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar hebat. Penjaga basecamp buru-buru berlari ke dalam, lalu kembali dengan ponsel di tangan. Ia menghubungi seseorang dengan suara terguncang. "Halo? Pak? Bu? Ardan?" Ardan muncul. Dia hidup. Dia di basecamp sekarang. Suara teriakan histeris terdengar samar dari seberang telepon. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil datang terburu-buru. Dari dalamnya, seorang wanita parubaya keluar dengan mata sembab, ibunya Ardan. Ia berlari terhuyung, lalu memeluk Ardan erat-erat. "Ardan? Ya Allah, anakku."
Kamu benar-benar hidup? Astagfirullah. Ibu pikir kamu sudah gak ada, nak. Kamu kemana saja? Ardan memeluk ibunya erat, air matanya mengalir deras. Bu, aku gak hilang. Aku cuma 2 hari. Aku naik, lalu tersesat, dan ada desa, Bu. Desa itu, aku tinggal di sana. Ibunya menatap dengan wajah bingung. Desa? Desa apa, nak? Di gunung itu tidak ada desa. Selama sebulan, semua orang mencarimu. Tapi yang ada hanya hutan, jurang, dan kabut. Ayah Ardan ikut menghampiri. Wajahnya keras namun matanya berkaca-kaca. Ardan, kamu benar-benar harus cerita. Jangan disimpan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tubuhmu masih kuat begini padahal orang sudah menganggapmu meninggal? Ardan menunduk. Giginya gemetar. Ingatan tentang desa gaib itu kembali menghantam pikirannya. Wajah anak kecil yang tersenyum aneh, lelaki tua penjaga sungai, suara gonggongan anjing tanpa kepala, dan cahaya merah di langit. Ardan merasa sangat bahagia bisa kembali lagi dan berkumpul bersama orang-orang yang dia sayangi. Meskipun bayangan lelaki tua itu selalu menggantung di pikirannya, ada perasaan ingin membalas semua kebaikan lelaki tua itu, tapi dia tidak bisa. Hanya untaian doa yang selalu ia panjatkan untuk lelaki tua tersebut.